Seorang pria muda tak sengaja bertemu seorang wanita berumur 55 tahun. Hubungan mereka jadi berkembang, bahkan wanita ini memberi banyak bonus pada pria ini jalan-jalan ke luar negeri. Tapi waktu berlalu, wanita ini mulai menghindari pria tersebut, bahkan memutuskan hubungan mereka. Sang pria menjadi kecewa dan menangis, dan hampir saja menghabisi dirinya. Kisah ini berawal saat pria muda bernama Elliot yang bekerja di sebuah bar. Dengan tenang ia mengantarkan beberapa gelas minuman kepada pengunjung bar, lalu pandangannya tertuju pada seorang wanita parubaya, Sophie, yang sedang berdiri di hadapannya. Sophie pun membalas pandangan Elliot, memberikan kesan bahwa ia tertarik padanya. Elliot dengan penuh percaya diri menunggu Sophie di depan hotel tempatnya menginap. Ketika Sophie kembali, ia mendapati Elliot sudah berada di sana. Menyadari apa yang ada dalam pikiran Elliot, Sophie lebih dulu masuk ke hotel dan meninggalkan pesan berisi nomor kamarnya. Tak lama kemudian, Elliot mencoba memasuki hotel dan menemukan kamar Sophie. Di sana percakapan dimulai dengan perkenalan singkat disertai beberapa gelas teh panas untuk menemani malam yang penuh kebahagiaan. Mereka akhirnya memiliki romansa. Pagi harinya sebelum Sophie pergi, ia menawarkan Elliot untuk tinggal di kamar hotel itu dan memberitahu bahwa ia akan mengirim pesan kepadanya. Elliot pulang dengan penuh semangat, terlihat dari wajahnya yang dipenuhi kebahagiaan. Elliot tinggal bersama ibunya Peggy yang sangat menyayanginya. Ketika Peggy menebak dengan siapa Elliot bersama semalam, Elliot menolak untuk memberitahu siapa wanita itu. Namun wajah Elliot tetap menggambarkan kebahagiaan yang terpancar jelas seperti pungguk yang merindukan bulan. Keesokan harinya saat bekerja, Elliot sangat menantikan pesan dari Sophie. Tak lama, Sophie mengirimkan pesan kepadanya yang membuat Elliot merasa sangat bahagia. Di rumah saat sedang tidur, Sophie menelpon lewat video dan mengajak Elliot untuk mengunjungi Paris di akhir pekan. Meskipun Elliot harus absen dari pekerjaannya, ia menerima tawaran Sophie dengan senang hati. Elliot pun berangkat ke Paris. Sesampainya di sebuah apartemen mewah tempat Sophie menginap, mereka melanjutkan hubungan mereka yang semakin dekat. Pada malam itu, Sophie mengajak Elliot ke sebuah restoran mewah. Di sana, percakapan dimulai dan Elliot dengan penasaran bertanya tentang pekerjaan Sophie. Sophie menjelaskan bahwa ia memiliki bisnis di bidang farmasi. Kemudian Sophie balik bertanya, apa hobi Elliot selain bekerja di bar? Elliot mengungkapkan bahwa ia memiliki hobi tersembunyi sebagai seorang fotografer. Percakapan mereka semakin mendalam saat Elliot yang sangat hati-hati bertanya, apakah Sophie sudah berkeluarga? Sophie menjawab bahwa ia masih lajang. Mendengar hal itu, Elliot merasa sangat gembira menyadari bahwa mereka mungkin memiliki masa depan bersama. Keesokan harinya, Sophie akan pergi untuk menghadiri pertemuan. Sebelum berangkat, ia menitipkan sejumlah uang kepada Elliot dan menyarankan agar ia berkeliling kota Paris. Memanfaatkan kesempatan itu, Elliot membeli kamera untuk memotret keindahan kota. Saat kembali ke apartemen, Sophie melihat bahwa Elliot memiliki bakat sebagai fotografer, lalu menyarankan agar ia memotret dirinya. Tak lama setelah itu, liburan pun berakhir. Elliot kembali ke rumah dengan membawa hadiah untuk ibunya. Ia mulai berusaha mengembangkan kemampuannya sebagai fotografer, berkeliling kota untuk mengambil gambar-gambar yang ia temui, bahkan memotret dirinya sendiri. Elliot kemudian kembali bekerja di bar, namun tampak kurang bersemangat karena pikirannya hanya tertuju pada Sophie. Saat di rumah, Elliot mencoba menelpon Sophie, tetapi ponselnya tidak aktif. Akhirnya Elliot mengirim pesan suara yang mengajak Sophie untuk pergi ke sebuah acara. Keesokan harinya, Sophie membalas pesan tersebut dan menerima tawaran Elliot. Dengan penuh semangat, Elliot membeli pakaian baru dan meminta ibunya untuk merapikan bajunya. Ketika ibunya bertanya siapa wanita yang membuatnya begitu bersemangat, Elliot hanya terdiam memandangi foto Sophie di kameranya. Beberapa hari kemudian, Sophie datang menemui Elliot dan mereka pergi ke sebuah pertunjukan untuk menonton sahabat Elliot, Sam, yang sedang tampil. Namun terlihat jelas bahwa meskipun Elliot begitu bersemangat, Sophie tampak tidak menikmati acara itu. Wajahnya menunjukkan kejenuhan. Ketika Elliot bertanya apakah Sophie menikmati pertunjukan tersebut, Sophie dengan terpaksa menjawab bahwa ia suka, meskipun sebenarnya ia tidak terlalu tertarik. Setelah itu Elliot mengajak Sophie ke bar. Tak lama kemudian Sam dan pacarnya datang menghampiri mereka dan mereka pun saling berkenalan. Namun percakapan itu semakin membuat Sophie terlihat bosan hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi keluar. Elliot mengejarnya dan menemukan Sophie sedang mengirim pesan kepada seseorang. Elliot yang telah jatuh cinta pada Sophie tampak cemas dan tidak ingin Sophie menjauh darinya.
Sophie kemudian menyarankan agar mereka pergi ke rumah Elliot untuk sementara waktu karena pagi harinya ia memiliki pertemuan yang tidak bisa ditinggalkan. Malam itu setelah mereka bersama, Sophie terburu-buru pulang. Elliot yang penasaran mengikuti Sophie dan melihat melalui jendela apartemennya sedang bersama pria lain. Elliot yang sangat kecewa pulang ke rumah dan menangisi dirinya. Ibunya yang menemukannya dalam keadaan seperti itu merasa prihatin. Pagi harinya sebelum pergi bekerja, Sophie mengisi waktunya berolahraga untuk membantunya tetap bugar. Lalu pergi ke kantor, di sana tampak salah satu pria karyawannya merupakan simpanan Sophie. Sementara Elliot mengirim pesan pada Sophie dan tampak Sophie tidak membalasnya. Malam itu Sophie pergi ke bar, lagi-lagi Elliot mengirim pesan padanya, tapi Sophie tidak hiraukan. Ketika Sophie melihat seorang pria yang duduk di bar, mereka akhirnya saling pandang dan pergi bersama. Di sini kita melihat bahwa Sophie memiliki kebiasaan yang aneh dan tidak ingin memiliki hubungan yang mengikat dirinya. Sophie kemudian pergi ke tempat olahraga, lalu Elliot mengirim pesan lagi yang menanyakan kabarnya. Membuat Sophie menjadi marah dan membalas pesan itu dan bilang agar Elliot menjauhi dirinya karena merasa mereka tidak cocok. Elliot yang menerima pesan itu merasa hancur hatinya, serasa ingin menghabisi dirinya. Siang itu Sophie dikabarkan oleh asistennya bahwa Elliot sedang menunggunya di lantai bawah kantor. Sophie pergi menghadapinya di mana Elliot menanyakan tentang hubungan mereka. Tapi dengan tegas Sophie meminta Elliot pergi dan menjauhi dirinya, bahkan Sophie memblokir kontaknya. Elliot yang merasa bingung namun hatinya terlanjur jatuh cinta pada Sophie, membuat dirinya mulai membuat rencana. Keesokan paginya Elliot menggunakan nomor ponsel baru, mengirim pesan gambar dirinya pada Sophie dan mengungkapkan kekesalannya karena Sophie memblokir ponselnya. Sophie kemudian menelpon Elliot yang mengejeknya dan menegaskan agar tidak melakukan hal bodoh itu lagi untuk menghubungi dirinya. Sophie pergi ke bar dan menemui sahabatnya Sarah. Dalam percakapan mereka, Sarah menyarankan Sophie untuk menemukan seorang pria untuk masa depannya. Tapi Sophie menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan hal itu karena ia ingin memiliki kebebasan untuk hidupnya. Namun Sophie sangat terkejut kalau Elliot sedang duduk tidak jauh sedang mengamatinya. Malam itu Sophie mendapati pintu kamar apartemennya dibuka seseorang. Paginya Sophie menerima kiriman foto-foto dirinya yang pernah diambil dengan kamera Elliot. Menyadari Elliot mengancamnya, akhirnya Sophie menerima tawaran untuk mereka bertemu di bar. Dalam percakapan, Elliot berusaha meminta Sophie bahwa ia sangat mencintainya, tapi Sophie menolak keinginan Elliot dan sebelum pergi menegaskan Elliot untuk menjauhi dirinya dan memberikan sejumlah uang untuknya. Bahkan Sophie menyarankan Elliot untuk mencari wanita lain di kota ini. Elliot mengikuti Sophie keluar melemparkan uang yang diberikannya, tapi ketika Elliot mencoba memaksa kehendaknya, Sophie marah dan menghajar Elliot hingga terjatuh dan melemparkan uang di wajahnya. Keesokan harinya, Elliot menelpon Sophie dan menegaskan bahwa ia tidak ingin meninggalkannya. Sophie merasa bingung dengan sikap Elliot, jadi ia pergi menemui Sam dan mencari tahu seperti apa karakter Elliot. Di sana Sam menjelaskan bahwa Elliot adalah sahabatnya dan ia merupakan pria pendiam dan menderita kecemasan. Setelah berolahraga, Sophie berjalan pulang, tapi Elliot mengirim pesan sedang mengamatinya. Ketika Elliot muncul di hadapannya, Elliot kemudian mengungkapkan bahwa ia tidak pernah seperti ini dan mengungkapkan perasaannya pada Sophie. Tapi Sophie menolak dan marah langsung menamparnya. Hal ini membuat Sophie begitu bahagia, tapi Elliot begitu menderita atas penolakan Sophie. Sophie kemudian pergi ke bar dan lagi-lagi Sophie menatap seorang pria dan mereka pergi untuk memiliki romansa. Sementara Elliot sangat tersiksa dengan perasaannya. Malam itu Sophie menemukan pintu kamarnya terbuka. Ia perlahan pergi memeriksa dan tampak Elliot berjalan di belakangnya. Keesokan paginya Sophie menemukan tumpukan uang yang diberikan pada Elliot berada di kamarnya. Menyadari Elliot telah memasuki kamar apartemennya, Sophie akhirnya pergi menemui Peggy dengan alasan untuk menawarkan alat kesehatan. Tak lama Elliot muncul dan mereka berpura-pura tak saling kenal di hadapan Peggy. Malam itu Elliot mengirim pesan pada Sophie yang berkata bahwa kau menang, jauhkan mamaku dari masalah kita. Sophie begitu bahagia karena telah membuat Elliot tunduk pada dirinya. Tapi ketika esok tiba, Sophie yang berjalan ke kantor menemukan foto-foto dirinya yang disebarkan di depan halaman kantor. Ditambah lagi rekan bisnisnya meminta Sophie untuk tidak melanjutkan presentasi bisnis dengan rekanan perusahaan farmasi. Sophie sangat marah, ia pergi ke rumah Elliot dan tanpa ragu menghajar Elliot dengan sangat kuat.
Setelah itu Sophie kembali ke kantor dengan penuh percaya diri menegaskan bahwa ia mengambil alih untuk mempresentasikan rencana perusahaannya pada rekanan bisnis. Sementara Peggy menemukan Elliot yang terkapar akibat pukulan Sophie. Sebelum pingsan, Elliot berkata pada ibunya bahwa, "Mama, saya menemukan seseorang. Mama, dia satu-satunya." Dan film pun selesai. Akhir kata, cerita ini mengajarkan kita bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang keberanian untuk melepaskan. Elliot dan Sophie menunjukkan betapa sulitnya mencintai tanpa balasan. Namun di balik itu semua ada pelajaran penting tentang kebebasan, penerimaan, dan memahami diri sendiri. Cinta bisa indah, tapi juga penuh tantangan. Kadang kita harus belajar melepaskan agar bisa menemukan kedamaian dalam diri. Cinta bukan selalu tentang memiliki, tapi tentang memahami dan menerima kenyataan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.